Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul Aku Menikahinya Karena Cinta, Tapi Dia Menikahiku Karena Dendam Ibunya. Naila masih tak percaya bahwa hari itu akhirnya datang juga. Hari di mana ia mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan semua orang yang mereka cintai. Ia menikah dengan Arga, pria yang selama ini hanya bisa ia mimpikan. Pria yang telah membuatnya jatuh cinta karena ketegasan dan tanggung jawabnya. Naila, perempuan sederhana dengan latar belakang keluarga biasa, merasa seperti hidupnya berubah menjadi cerita dongeng. Gaun putih yang membalut tubuhnya, senyuman para tamu, dan haru di pelupuk mata ayah dan ibunya, semua seakan menyatu menjadi satu kenangan sempurna yang ingin ia simpan selamanya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada kegelisahan kecil yang diam-diam mencubit hatinya. Arga bersikap sopan dan baik, tapi juga terasa kaku. Tatapan matanya tidak hangat, senyumnya seperti sekadar formalitas. Setiap kali Naila menggenggam tangannya, Arga membalasnya hanya seperlunya. Seolah ada jarak yang tak terlihat, tapi Naila mencoba mengabaikannya. Ia terus meyakinkan diri bahwa mungkin Arga hanya gugup atau lelah. Bukankah semua pengantin pria bisa saja canggung di hari pernikahan mereka? Setelah acara usai dan para tamu mulai meninggalkan tempat resepsi, Naila duduk di samping Arga di pelaminan, berusaha mencuri sedikit momen berdua. Tapi bahkan saat itu, Arga sibuk memeriksa ponsel dan sesekali melempar senyum pada para kerabat yang lewat. Naila menoleh padanya, menunggu kalimat lembut atau pelukan hangat seperti yang sering ia lihat di film atau dengar dari teman-temannya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan singkat dan anggukan ringan. Yang juga membuat Naila merasa tak nyaman adalah sikap Bu Mirna, ibu mertua yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Sejak pertama kali Naila diperkenalkan sebagai calon menantu, Bu Mirna selalu tampak ramah tapi dingin. Tidak ada ucapan kasar, tapi juga tak ada pelukan tulus atau sapaan hangat. Di hari pernikahan pun, Bu Mirna hanya memberikan senyum tipis dan ucapan selamat yang terdengar seperti formalitas belaka. Naila mencoba tetap berpikir positif. Mungkin Bu Mirna butuh waktu untuk menerimanya sebagai menantu. Lagi pula, Naila datang dari keluarga sederhana, sementara keluarga Arga dikenal berada dan terpandang. Malam itu, ketika semua orang telah pulang dan rumah kembali sunyi, Naila duduk di sisi ranjang pengantin mereka. Ia menatap cermin dan melihat pantulan wajahnya yang masih dihiasi riasan pernikahan. Di balik senyum itu, tersimpan segumpal tanya. Apakah cinta saja cukup untuk memulai kehidupan baru? Apakah janji suci yang diucapkan hari ini akan membawa kebahagiaan yang selama ini ia impikan? Meski hatinya diliputi tanda tanya, Naila tetap meyakini satu hal. Ia mencintai Arga dengan sepenuh hati, dan ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan berusaha menjaga pernikahan ini. Karena baginya, cinta adalah janji yang tak boleh dikhianati, dan pernikahan adalah awal dari perjuangan panjang. Bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang setia. Hari-hari setelah pesta pernikahan yang megah itu berjalan dengan tenang. Tapi ada kekosongan yang tidak bisa Naila abaikan. Ia telah memimpikan kehidupan rumah tangga yang hangat, penuh tawa dan pelukan setelah pulang kerja, sarapan bersama sambil membicarakan rencana kecil tentang masa depan, dan obrolan ringan sebelum tidur. Tapi yang ia dapati hanyalah keheningan. Bukan keheningan yang nyaman, melainkan sepi yang membuat dadanya sesak. Setiap pagi, Naila bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, membangunkan Arga dengan senyum dan secangkir teh hangat, berharap bisa memulai hari bersama. Namun, Arga lebih sering buru-buru bersiap, tanpa banyak bicara. Ia mengangguk pelan saat diberi bekal, lalu pergi dengan langkah cepat, meninggalkan aroma parfum yang perlahan memudar seperti kehadirannya. Sepanjang hari, Naila berusaha sibuk. Ia membersihkan rumah, belajar memasak menu kesukaan Arga, dan menata ulang sudut-sudut rumah agar terasa lebih nyaman. Ia ingin rumah itu benar-benar menjadi rumah,
bukan hanya tempat singgah. Tapi setiap kali Arga pulang, harapannya untuk duduk bersama dan berbagi cerita selalu pupus. Arga pulang larut malam, lelah, kadang langsung mandi dan tidur. Bila pun sempat makan, obrolan mereka hanya seputar hal-hal praktis, pekerjaan, tagihan, atau agenda keluarga. Tak ada kehangatan, tak ada pertanyaan seperti, "Bagaimana harimu?" atau "Apa yang kamu rasakan?" Naila mulai merasa seperti hidup sendiri dalam rumah yang seharusnya mereka bangun bersama. Ia merasa hadir tapi tak pernah benar-benar dilihat. Ia bicara, tapi suaranya tak pernah benar-benar didengar. Setiap kali mencoba mengajak Arga bicara lebih dalam, Arga tampak tidak nyaman, seolah pertanyaan tentang perasaan adalah sesuatu yang mengganggu. Ia selalu punya alasan untuk menghindar, pekerjaan menumpuk, sedang lelah, atau sekedar tidak mood. Namun Naila tetap bertahan. Ia percaya bahwa pernikahan bukan selalu soal kebahagiaan yang instan. Ia mencintai Arga dan ia yakin bahwa cinta bisa tumbuh, bahwa kedekatan bisa dibangun pelan-pelan. Setiap malam sebelum tidur, ia memandang punggung Arga yang membelakangi dan berdoa dalam hati agar suatu hari Arga benar-benar membuka hatinya untuknya. Waktu berjalan dan Naila mulai terbiasa dengan kesendirian itu. Tapi di balik rutinitasnya yang tampak damai, hatinya menyimpan luka yang perlahan tumbuh. Ia tersenyum pada dunia, tapi di dalam dirinya ada keheningan yang mulai memekakan. Ia tak ingin menyerah, tapi kadang bertanya, sampai kapan cinta saja cukup untuk bertahan? Rumah itu berdiri kokoh, tapi jiwanya mulai rapuh, terombang-ambing dalam rumah tangga yang terasa hampa. Sejak resmi menjadi istri Arga, Naila berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin, termasuk membangun hubungan baik dengan ibu mertuanya, Bu Mirna. Ia tahu bahwa sebagai menantu, dirinya tak hanya menikah dengan pria yang dicintainya, tapi juga dengan keluarganya. Namun usaha Naila sering berakhir pada kebekuan yang menyakitkan. Bu Mirna selalu bersikap manis di depan orang lain, tersenyum, menyapa, bahkan memuji Naila dengan kata-kata manis yang terdengar kaku. Tapi di balik itu semua, ada dingin yang tak bisa disembunyikan. Setiap komentar Bu Mirna selalu mengandung sindiran halus. "Wah, masakannya sudah lumayan. Untuk pemula," ucapnya suatu siang saat mencicipi masakan Naila. Atau, "Kamu kelihatan lelah, Naila, tapi ya wajar, mungkin belum terbiasa mengurus rumah sebesar ini." Kalimat-kalimat seperti itu, meski terdengar biasa di telinga orang lain, membuat dada Naila terasa sesak. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar dekat. Setiap kali mencoba membantu di dapur atau menawarkan diri menemani Bu Mirna ke acara keluarga, selalu ada penolakan yang dibungkus alasan sopan. "Tidak usah repot, kamu pasti capek." Atau, "Biar mama saja, kamu istirahat." Tapi Naila tahu, penolakan itu bukan karena perhatian, melainkan penolakan untuk diterima sebagai bagian dari keluarga. Lama-kelamaan, Naila mulai merasa bahwa ia memang tidak diinginkan di rumah itu. Ia mencoba bertanya halus kepada Arga, tetapi suaminya hanya menjawab singkat, "Mama memang begitu, jangan diambil hati." Kalimat yang seharusnya menenangkan itu justru semakin membuat Naila merasa sendirian. Ia bertanya-tanya, apakah hanya dirinya yang merasa ada sesuatu yang tidak beres? Semua kecurigaan itu memuncak pada suatu malam. Saat itu Naila terbangun karena haus dan hendak turun ke dapur untuk mengambil air. Namun langkahnya terhenti di tangga ketika mendengar suara Bu Mirna dari ruang tengah. Suaranya pelan, tapi penuh penekanan. Naila berdiri diam di balik tembok, menyimak dengan nafas tertahan. Dia bukan perempuan yang cocok untuk Arga. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa tahan. Aku sudah bilang dari awal dia bukan pilihan yang tepat, kata Bu Mirna kepada seseorang di ujung telepon. Naila terpaku, jantungnya berdegup kencang. Itu pertama kalinya ia mendengar nada benci dari suara Bu Mirna yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsu. Ia tak bisa mengenali siapa yang ada di seberang sana. Tapi dari cara bicara Bu Mirna, Naila tahu ini bukan sekedar kekecewaan. Ini adalah penolakan yang dalam, yang mungkin berakar dari rahasia yang selama ini tak ia ketahui. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah,
Naila merasa benar-benar asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia berlimbung. Ada bayangan yang menyelimuti hubungannya dengan Arga, dan semuanya bermula dari ibu mertua yang tak pernah benar-benar menerimanya. Suatu siang, saat Arga pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Naila memutuskan merapikan kamar mereka yang belakangan ini terasa dingin. Sudah beberapa minggu ia dihantui rasa penasaran akan sikap Bu Mirna yang tak kunjung lunak, bahkan makin menusuk. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin ini bukan sekadar masalah kelas sosial atau sikap pribadi. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum terungkap. Saat membuka lemari bagian atas yang jarang tersentuh, Naila menemukan sebuah kotak kayu tua. Warnanya mulai pudar dan debu menempel di permukaannya. Hati-hati ia menurunkannya, lalu membuka dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya tersimpan tumpukan surat, foto-foto hitam putih, dan benda-benda kecil yang tampak seperti kenangan masa lalu. Beberapa foto memperlihatkan seorang perempuan muda, Bu Mirna, bersama seorang pria yang wajahnya tampak familiar. Saat Naila memperhatikan lebih dekat, hatinya berdegup keras. Pria itu adalah ayahnya, Pak Damar. Tangannya gemetar saat membaca sebuah surat yang terlipat rapi dan beraroma samar wangi lavender. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan halus, penuh emosi yang tertahan. Surat itu ditujukan kepada ayahnya, ditulis oleh Bu Mirna bertahun-tahun lalu. Dalam surat itu, Bu Mirna mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam karena ditinggalkan begitu saja. Ternyata, sebelum menikahi Ibu Naila, Pak Damar pernah menjalin hubungan serius dengan Bu Mirna. Namun, hubungan itu kandas tiba-tiba. Pak Damar memilih menikahi perempuan lain, Ibu Naila, tanpa memberi penjelasan yang layak. "Aku tak pernah mengira kau bisa pergi begitu saja. Kau bilang aku adalah masa depanmu, lalu tiba-tiba kau menikahi orang lain. Hatiku remuk, Damar, dan aku bersumpah aku tak akan pernah melupakan ini." Naila membaca kalimat itu berulang kali, napasnya berat. Tiba-tiba semua perlakuan Bu Mirna padanya terasa masuk akal. Bukan karena Naila salah, bukan karena ia tidak cukup baik, tapi karena ia adalah anak dari perempuan yang mengambil cinta pertama Bu Mirna. Dendam itu bukan untuk dirinya, tapi Naila menjadi perwujudan masa lalu yang menyakitkan. Foto-foto lain menunjukkan kebersamaan Bu Mirna dan Pak Damar yang dulu tampak hangat dan penuh cinta. Tapi kini, semua itu telah menjadi abu, luka yang tersembunyi selama puluhan tahun. Naila duduk terdiam di lantai, memeluk surat itu. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang cerita lama yang bukan miliknya, tapi justru mempengaruhi seluruh hidupnya saat ini. Dalam hati, Naila tahu satu hal. Jika ia ingin memperjuangkan pernikahannya, maka ia juga harus berani menghadapi masa lalu yang bukan hanya milik Arga, tetapi juga keluarganya dan keluarganya sendiri. Masa lalu yang telah menyatu dalam satu jejak, meninggalkan luka yang belum pernah sembuh. Setelah menemukan surat itu dan menyadari betapa dalam luka yang Bu Mirna simpan, Naila tidak bisa lagi diam. Selama ini, ia bertanya-tanya, berusaha memahami, menebak-nebak alasan dibalik dinginnya perlakuan. Tapi tak pernah menyangka, jawabannya begitu rumit dan begitu menyakitkan. Malam itu, dengan hati penuh keberanian dan dada yang bergemuruh, Naila menunggu Arga pulang. Saat suara pintu depan terdengar, Naila sudah duduk di ruang tamu. Arga tampak lelah seperti biasa, tapi begitu melihat sorot mata Naila, ia langsung tahu bahwa malam itu tak akan berlalu dengan tenang. Naila tidak berbasa-basi, ia langsung mengungkapkan apa yang ia temukan. Kotak tua, surat dari ibunya, dan semua jejak masa lalu yang tertulis jelas. Untuk sesaat, Arga terdiam, wajahnya menegang, matanya menghindari tatapan Naila. Tapi Naila tak memberinya ruang untuk lari. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Arga," ucap Naila pelan, namun tegas. "Apa pernikahan ini benar-benar karena kamu menginginkannya?" Arga menghela napas panjang. Ia duduk perlahan di seberangnya, menunduk. "Awalnya, tidak," katanya lirih. "Pernikahan ini disusun Mama. Dia tahu siapa kamu, dia tahu siapa keluargamu, dan dia ingin membalas semuanya. Dia ingin ayahmu merasakan apa rasanya kehilangan. Aku hanya menjalankan apa yang dia minta."
Kata-kata itu menusuk Naila seperti sembilu. Dunia yang ia bangun dengan cinta dan harapan runtuh seketika. Semua kenangan sejak hari pertama, pernikahan, harapan-harapan kecil, setiap kali ia memasak atau menunggu Arga pulang, ternyata hanya bagian dari permainan. Bukan cinta, bukan takdir, hanya misi balas dendam. Jadi aku ini boneka, alat. Suara Naila pecah, matanya mulai basah. Selama ini aku berpikir kamu hanya butuh waktu. Aku pikir kamu akan belajar mencintaiku. Tapi ternyata sejak awal, kamu bahkan tidak pernah berniat membangun apapun. Arga menatapnya. Ada luka di matanya yang bahkan Naila sendiri tak tahu harus percaya atau tidak. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi, sekarang, semua ini terasa berbeda. Aku tahu aku jahat Naila. Tapi aku juga tahu kamu bukan seperti yang Mama pikirkan. Kamu terlalu baik untuk semua ini. Itu bukan pengakuan cinta. Itu bukan permintaan maaf yang tulus. Tapi entah kenapa, bagian kecil di dalam hati Naila masih berharap. Harapan bodoh mungkin, tapi cinta memang sering membuat orang tak masuk akal. Meski telah dikhianati, diperalat dan ditipu, ia tetap menyimpan mimpi kecil bahwa mungkin suatu hari nanti, Arga akan melihatnya sebagai perempuan yang pantas dicintai. Bukan hanya alat untuk menuntaskan dendam. Malam itu Naila menangis dalam diam, membiarkan luka itu mengalir tanpa suara. Karena yang lebih menyakitkan dari kebohongan adalah tetap mencintai orang yang menyakitimu dan berharap dia akan berubah. Sejak malam pengakuan itu, hubungan antara Naila dan Arga berubah drastis. Bukan lagi dingin yang penuh harap, melainkan beku yang syarat luka. Mereka hidup di bawah atap yang sama, berbagi ruang makan, ranjang, dan rutinitas namun hati mereka berjauhan. Naila tak lagi mencoba menghangatkan suasana seperti dulu. Ia menjaga sikap, menunaikan tugas sebagai istri tanpa ekspresi, bukan karena dendam, melainkan karena ia sedang berusaha mengumpulkan kembali serpihan harga dirinya yang tercerai-berai. Arga pun tak lagi bersikap seperti biasa. Ia tak tahu harus bicara apa, dan Naila pun tak memberinya ruang untuk menjelaskan lebih banyak. Setiap kata rasanya sia-sia. Ia menyadari kejujurannya, meskipun penting, telah melukai Naila lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesak yang tak ia pahami. Naila, di balik wajah tenangnya, menyimpan badai. Ia masih menjalankan peran sebagai istri karena tanggung jawab, bukan lagi cinta yang penuh keyakinan. Setiap pagi ia bangun lebih awal, memasak, menyiapkan kopi untuk Arga, lalu kembali diam. Ia tak lagi menatap mata Arga seperti dulu. Tatapannya kini kosong, hampir tembus pandang. Bukan karena benci, tapi karena hatinya tak sanggup lagi berharap. Namun di tengah kehampaan itu, Arga mulai melihat hal yang selama ini luput dari pandangannya. Cara Naila diam-diam melipat bajunya dengan rapi, menyimpan makan malamnya di tudung saji, atau tetap membersihkan rumah meski tubuhnya terlihat lelah. Arga mulai memperhatikan setiap gerak Naila. Ada kehangatan yang tiba-tiba terasa menusuk. Hangat yang dulu ia abaikan, kini hadir dalam sepi yang mengusik. Tapi keterlambatan menyadari cinta adalah luka yang paling menyiksa. Arga tahu ada dinding tinggi di antara mereka, dan dinding itu bukan hanya karena kejujurannya, melainkan karena ibunya. Dendam yang ditanam sejak masa muda, yang kini menumbuhkan tembok tebal penuh duri. Bu Mirna masih mengawasi dari jauh. Tatapannya setiap kali melihat Naila masih mengandung ketidaksukaan yang tak tersembunyi, seolah mengingatkan Arga akan misi awal yang tak boleh dilupakan. Setiap kali Arga mulai ingin mendekat, ingin menyapa lebih lembut, atau sekedar bertanya tentang hari Naila, bayangan ibunya muncul, suaranya, pandangannya, harapannya. Ia terjebak di antara keinginan untuk menebus rasa bersalah pada Naila dan kesetiaannya pada ibunya yang telah mengorbankan banyak demi harga diri. Sementara itu, Naila mulai menerima kenyataan bahwa luka ini mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Ia tak tahu apakah Arga mulai merasakan sesuatu yang tulus atau hanya dilanda rasa bersalah. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Luka di hatinya masih menganga dan tak ada yang benar-benar mencoba menutupnya. Dan luka yang tak tertutup itu perlahan mulai mengubah Naila, menjadikan perempuan yang lebih kuat tapi juga lebih hati-hati pada cinta yang pernah ia yakini sepenuh jiwa. Setelah berminggu-minggu menyimpan luka dalam diam, Naila tahu dirinya tak bisa terus seperti ini. Ia lelah menjadi bayangan di rumah sendiri. Ia lelah menjadi istri yang menjalankan segalanya dengan hati terkoyak, sambil menunggu Arga sadar atau bersuara. Tapi yang lebih membuatnya sesak adalah kenyataan bahwa semua ini bermula dari satu akar yang tidak pernah mau ia hadapi langsung. Bu Mirna.
Maka dengan langkah yang mantap, ia mendatangi ibu mertuanya untuk bicara. Bukan sebagai menantu yang mencari pengakuan, tetapi sebagai perempuan yang ingin berdamai dengan luka masa lalu. Bu Mirna sedang duduk di taman belakang saat Naila datang menghampiri. Tatapannya tetap dingin, seperti biasa. Naila duduk di seberang, mencoba mengatur nafas dan menyusun kata. "Saya tahu semuanya," ucap Naila perlahan. "Tentang ayah saya, tentang masa lalu. Saya tidak datang untuk membela siapapun, Bu. Saya hanya ingin kita tidak saling menyakiti lagi. Kalau saya memang sudah menjadi bagian dari keluarga ini, izinkan saya menjalani hidup saya dengan damai." Untuk sesaat, Bu Mirna tidak menjawab. Namun kemudian ia tersenyum kecil, senyum yang dingin dan menusuk. "Kamu pikir kamu siapa, Naila? Kamu memang dari awal tidak lebih dari alat. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan kamu cukup beruntung karena Arga tidak memperlakukanmu seburuk yang kamu pantas terima," ucapnya tajam. Naila tercekak, tapi ia tetap menahan air matanya. Ia tidak ingin memberi Bu Mirna kepuasan melihatnya runtuh. "Saya tidak minta dikasihani, Bu. Tapi saya minta satu hal. Berhentilah menyeret saya ke dalam luka masa lalu yang bukan milik saya. Luka itu tidak akan pernah hilang. Dan kamu adalah pengingatnya setiap hari." Tak sanggup lagi berdiri di hadapan kebencian yang membatu itu, Naila kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia masuk ke kamar dan menemukan Arga sedang duduk di sisi ranjang, menatap lantai. Tanpa ragu, Naila berdiri di hadapannya dan menatap mata suaminya yang selama ini ia cintai dalam diam. "Arga," ucapnya lirih tapi jelas. "Aku sudah bicara dengan ibumu, dan aku sudah cukup. Aku tidak mau hidup dalam rumah ini sebagai alat, sebagai bayangan, atau sebagai korban dari masa lalu yang bukan salahku." Arga menatapnya, wajahnya tegang. "Aku butuh jawaban, sekarang. Kalau kamu ingin membangun rumah tangga ini dengan cinta, mari kita mulai ulang, kita berjuang bersama. Tapi kalau kamu tidak bisa melepaskan masa lalu, tidak bisa memilihku sebagai istrimu sepenuh hati, aku akan pergi. Aku sudah sampai di batas sabarku." Sunyi mengisi ruangan setelah kata-kata itu terucap. Bagi Naila, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang memilih dirinya sendiri, tentang tidak lagi membiarkan luka orang lain mengonyak hidupnya. Dan malam itu, keputusan yang akan mengubah segalanya berada di tangan Arga. Arga duduk sendirian di ruang kerja. Cahaya temaram dari lampu meja memantulkan bayangannya di dinding. Di hadapannya, dua kenyataan beradu. Cinta yang mulai tumbuh pada sosok Naila dan tuntutan ibunya yang tak pernah surut. Hatinya penuh gejolak, pikirannya kusut, dan dadanya sesak oleh beban yang terus menghimpit. Ia tak pernah membayangkan akan terjebak dalam dilema yang sedalam ini, antara seorang perempuan yang mencintainya tanpa syarat dan ibu yang telah membesarkannya dalam luka yang tak kunjung sembuh. Sejak Naila memintanya memilih, hari-hari Arga dipenuhi kebisuan. Ia memperhatikan Naila dari jauh, menelusuri setiap geraknya, mendengar detak langkahnya di rumah yang kini terasa semakin sunyi. Naila tak lagi menggungkapkan emosi. Ia hanya menjalani hari dengan tenang, seolah telah siap menerima apapun keputusan Arga. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Arga semakin goyah, karena ia tahu Naila sudah lelah berharap. Sementara itu, Bu Mirna tak tinggal diam. Ia tahu ada perubahan dalam diri Arga. Ia bisa melihat tatapan putranya yang mulai lunak setiap kali memandang Naila. Maka suatu malam, Bu Mirna datang menghampiri Arga. Di ruang tamu, "Kamu harus ingat, siapa yang selalu ada untukmu, Arga. Aku membesarkanmu sendiri. Aku berkorban semuanya. Dan kamu tahu kenapa aku minta kamu menikahi Naila. Ini bukan hanya soal cinta, ini soal harga diri yang sudah dirampas keluarga mereka." Arga hanya menatap ibunya, tak menjawab. "Kalau kamu tetap memilih Naila," lanjut Bu Mirna dengan nada yang semakin keras, "aku akan pergi dari rumah ini. Kamu boleh hidup dengan perempuan itu, tapi aku tidak akan pernah mengakui pernikahan kalian. Aku akan anggap kamu bukan anakku lagi." Ancaman itu menghantam Arga seperti palu godam. Selama ini, meski hatinya kacau, ia masih bisa berpura-pura tegar. Tapi kali ini ancaman itu membongkar sisa keyakinannya yang sudah rapuh. Ia merasa seperti anak kecil yang ditarik kedua sisi oleh tangan yang sama kuatnya. Di satu sisi ada Naila, perempuan yang mencintainya meski telah disakiti, yang tetap sabar bahkan saat tahu dirinya hanya alat. Di sisi lain ada ibunya, perempuan yang membesarkannya sendirian dengan penuh luka dan yang sekarang menuntut kesetiaan sebagai penebusan. Akhirnya pada pagi yang kelab, Arga memanggil Naila ke ruang makan. Ia tak banyak berkata, hanya menatap wanita itu dengan sorot mata penuh luka. "Aku minta maaf," ucap Arga pelan. "Aku belum bisa memilihmu." Naila hanya diam, tidak menangis, tidak bertanya. Karena di dalam hatinya,
Harapan yang ia jaga selama ini telah mati perlahan. Dan saat Arga memilih diam atas cinta, Naila tahu, kadang keputusan paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan, tetapi tak dipilih sama sekali. Matahari pagi menyelinap perlahan di selatirai kamar, menyinari wajah Naila yang sembab. Malam sebelumnya, ia tak benar-benar tidur. Hanya terbaring dalam diam, memandangi langit-langit dengan pikiran yang tak berhenti berputar. Ada luka yang dalam, namun juga ada keteguhan yang perlahan tumbuh. Ia tahu, waktunya telah tiba. Tak ada lagi yang perlu ia tunggu. Ia sudah memberikan seluruh dirinya, sudah mencintai dengan segenap hati, dan kini saatnya pergi. Bukan karena kalah, tapi karena ia memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Dengan tangan gemetar, Naila melipat beberapa potong pakaian dan memasukkannya ke dalam koper kecil. Ia tak membawa banyak, hanya yang perlu. Ia ingin pergi ringan tanpa beban yang tak perlu. Saat langkah kakinya menuruni tangga, ia melihat Arga duduk di meja makan, seperti sudah menunggunya. Mata pria itu sayu, penuh ragu, dan mungkin juga rasa bersalah. Tapi Naila tak mengharapkan keajaiban pagi itu. Ia hanya ingin mengucapkan kata perpisahan yang layak. "Aku akan pergi, Arga," ucap Naila pelan namun tegas. "Aku tidak bisa terus berada di rumah ini, mencintaimu sendirian, dan berharap kamu akan melihatku bukan sebagai beban atau alat. Aku pernah percaya cinta bisa menumbuhkan segalanya, tapi cinta yang sendirian hanya melukai." Arga menunduk, tangannya mengepal di atas meja. Wajahnya menegang dan ia tampak seperti sedang menelan pil pahit yang tak bisa ia keluarkan. "Aku," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Aku minta maaf, Naila. Aku tidak bisa meninggalkan ibu." Dan di sanalah semuanya berakhir. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan teriakan atau amarah. Hanya satu kalimat lirih yang mematahkan seluruh harapan yang pernah Naila rawat dalam diam. Ia terdiam. Air matanya jatuh perlahan, tapi tak ada isak, tak ada tangis pecah. Ia menatap Arga satu kali lagi. Kali ini bukan dengan cinta yang meminta dipilih, tapi dengan perpisahan yang telah diterima. "Semoga kamu bisa bahagia, Arga," ucap Naila sambil menarik koper kecilnya. "Terima kasih pernah membuatku percaya pada cinta, meski hanya sebentar." Langkahnya mantap menuju pintu. Ia tak menoleh ke belakang, tak ingin melihat bayangan terakhir dari rumah yang pernah ia anggap masa depannya. Di luar, angin pagi menyambutnya. Udara segar menusuk kulitnya, seolah menyadarkan bahwa dunia masih luas dan hidup masih panjang. Hatinya hancur ya, tapi ia pergi dengan kepala tegak dan martabat yang utuh. Karena terkadang, mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan. Dan Naila memilih pergi, membawa cinta yang terluka, tapi juga keberanian untuk memulai kembali. Sendiri, namun utuh.